Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita semua masih bisa berjumpa di Guru Ahmad Channel dengan masih membahas tentang surah Al-Falaq. Kalian anak-anakku di rumah sudah siap? Sudah siap, alhamdulillah. Kita di video pembelajaran kali ini akan fokus membahas makna dan kandungan Quran surat Al-Falaq. Dengan tujuan video pembelajaran kali ini yaitu hanya satu, yaitu memahami Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Kita fokus pada makna dan kandungan. Al-Falaq artinya waktu subuh, diambil dari kata Al-Falaq pada ayat pertama. Ini kita flashback ya dulu, kita flashback di video pembelajaran yang lalu. Nah, tentang sekilas tentang surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah surat ke-113, terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Falaq diturunkan sesudah Al-Fil. Surah Al-Falaq menceritakan yaitu ada kejahatan makhluk, kejahatan gelap gulita, kejahatan tukang sihir, mantra-mantra, kejahatan orang dengki. Jika kita sering membaca surah Al-Falaq, insya Allah kita terhindar dari semua kejahatan. Keutamaan surah Al-Falaq, Rasulullah SAW sering membaca surah Al-Falaq agar terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terhindar dari berbagai kejahatan. Sebelum memasuki makna dan kandungan, mari kita membaca surah Al-Falaq terlebih dahulu agar kita yang belum hafal bisa hafal, yang sudah hafal semakin lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Coba anakku dibaca di rumah. Ya, bagus sekali. Alhamdulillah kalian sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang belum hafal dan belum lancar, silakan dihafalkan dan membaca Al-Qurannya dilancarkan. Lanjutnya, di dalam Al-Falaq ini memerintahkan Nabi agar mengatakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh falak. Maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya untuk selalu berlindung kepada Allah agar terpelihara dari kejahatan. Jangan lupa subscribe Guru Ahmad Channel, channelnya Pak Guru, karena subscribe itu
adalah gratis. Dan jangan lupa juga komen di kolom komen ini, di kolom komen video, kemudian bagikan kepada teman-teman agar menonton dan semakin banyak orang yang menyaksikan dan semakin banyak pula manfaat dan kalian juga mendapat pahala. Lanjut materi inti. Makna dan kandungan surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Waktu subuh, waktu fajar. Kapan itu waktu subuh? Waktu subuh itu yaitu matahari, ketika matahari akan terbit. Sebelum terbit itu namanya waktu subuh atau fajar. Imam Bukhari dalam sahihnya mengartikan Al-Falaq dengan subuh. Dalam surah ini dijelaskan beberapa kejahatan yang mengintai manusia. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Penguasa alam. Kita tidak boleh meminta perlindungan selain kepada Allah. Meminta perlindungan kepada selain pada Allah itu termasuk perbuatan syirik. Kita sudah musyrik. Kita sudah menduakan Allah. Kita tidak boleh kalau meminta perlindungan selain Allah. Kita hanya meminta perlindungan kepada Allah. Meminta perlindungan kepada selain Allah apa tadi namanya? Syirik, betul. Musyrik, orangnya namanya musyrik. Itu dosa besar, tidak dimaafkan. Selanjutnya ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Dia maksudnya siapa? Yang menciptakan Allah. Banyak kejahatan dari makhluk-makhluk ciptaannya Allah. Dari kejahatan makhluknya maksudnya bagaimana? Mengandung pengertian bahwa makhluk Allah SWT baik dari manusia, binatang, atau makhluk lainnya dengan segala yang dilakukannya terkadang menimbulkan bahaya bagi manusia. Yang jahat itu apa saja? Ada setan. Ada manusia jahat juga ada ya, pencuri, manusia yang suka melukai orang lain. Hewan juga ada hewan yang jahat, ular, hewan buas. Nah, itu kita harus berlindung kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari semua kejahatan makhluk Allah. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan di malam harilah setan serta manusia dan hewan yang suka berbuat kerusakan bergentayangan kemana-mana. Orang jahat biasanya memang suka melakukan kejahatannya di malam hari. Pencuri suka lebih banyak mereka bekerja di malam hari. Hewan yang bekerja di kerusakan di malam hari apa? Ular suka berkeliaran di malam hari. Kemudian selain hewan ada juga setan-setan itu juga suka bergentayangan di malam hari. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul talinya. Ini penyihir atau tukang tenung, tukang santet itu menggunakan alatnya itu talinya, buhul-buhulnya digunakan sebagai perantara untuk menyakiti manusia lain. Ini juga merupakan perbuatan syirik, perbuatan musyrik karena mereka para tukang sihir meminta pertolongan kepada setan. Ini perbuatan dosa besar, tidak termaafkan.
celaka. Tukang sihir dalam melakukan sihirnya membuat buhul-buhul tali dari tali lalu membancakan jampi-jampi dengan menghembus-hembuskan nafasnya ke buhul tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa tukang sihir memiliki hakikat yang perlu diwaspadai dalam bahayanya. Karena bahaya untuk mengatasinya adalah dengan meminta perlindungan kepada Allah dari sihir itu dan dari orang-orangnya. Mereka membuat jampi-jampi, membuat sihir mereka di malam hari. Kita juga harus meminta perlindungan kepada Allah di malam hari. Dengan cara apa? Sholat tahajud, sholat malam. Kalau kita sudah berdoa dengan seyakin-yakinnya, kita meminta perlindungan kepada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ayat selanjutnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat terakhir ya. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Dengki itu bahasa Arabnya adalah hasad. Hasad adalah berangan-angan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain, baik itu agar pindah kepada diri kita ataupun tidak. Allah menutup surat ini dengan hasad sebagai peringatan bahayanya perkara ini. Hasad adalah memusuhi nikmat Allah. Maksudnya dengki atau hasad apa? Baik di depan, jahat di belakang. Mereka iri atas kenikmatan yang telah kita punyai. Yakni dengan menamakan kedengkiannya dan melakukan konsekuensi dari dengki itu dengan melakukan segala alasan yang bisa dilakukan agar nikmat itu menghilang dari seseorang. Mereka membuat apapun itu perbuatan mereka dengan usaha mereka agar orang yang mereka iri bisa kehilangan nikmatnya. Oleh karena itu hasad adalah orang yang menimpakan keburukan kepada orang lain melalui kacamata ain. Tidak langsung mereka itu ya, karena hal itu muncul dari orang yang dengki dan buruk tabiatnya dan buruk jiwanya. Orangnya sudah buruk, orang buruk itu pasti dosa. Demikian pula ke dalam hal yang hasad adalah dan miliknya yang sangat dengki untuk manusia. Ya, demikian tadi makna dan kandungan surat Al-Falaq. Semoga kalian paham dengan penjelasan sedikit dari Pak Guru. Selanjutnya mari kita kerjakan tugas KD.1 yang kedua. Kode soalnya 4321 4321. Link deskripsinya ada di bawah sini di video ini. Silahkan diklik langsung nanti masuk ke halaman web soalnya. Kemudian masukkan kode soalnya. Kode soalnya jangan di-share, jangan dibagikan kepada teman-teman. Oke? Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kali ini. Pak Guru akan menyampaikan pesan surah Al-Falaq, yaitu pesannya bagaimana? Yang pertama, senantiasa memohon perlindungan dari Allah atas kejahatan makhluknya. Yang kedua, senantiasa memohon perlindungan dari Allah atas kejahatan malam. Yang ketiga, senantiasa memohon perlindungan dari Allah atas kejahatan penyihir. Dan yang terakhir, kita senantiasa memohon perlindungan dari Allah SWT atas kejahatan orang mereka yang dengki. Demikian video pembelajaran tentang makna dan kandungan surat Al-Falaq dari Pak Guru. Jangan lupa selalu membaca doa agar kita terjauh dari kejahatan dan mengamalkan surat Al-Falaq.
Akhirnya mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan berkah fitini wa dunya wal akhirah, dan kita semua bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Nantikan video pembelajaran dari Pak Guru, video pembelajaran selanjutnya di materi selanjutnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.